Nah ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, dia sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sholat berdoa, semua nangis pol. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wah bersolat. Semua nangis pol. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cong aku gandeng, ben iso sholat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas. Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bin Rajulaini dipapa Fadl bin Ali. Terus kemudian ikut sholat. Ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono sholat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era rasanya. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesukaan kayak berpikir orang waras yang ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh terima urusan dunia wis ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak. Paham ya? Mulane ana kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi Gus. Akal-akalan zaman modern itu akal-akalan iki cerita. Mulane tak koi iku zaman sahabat terus akiasno. Tapi sampean pernah dengar toh ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Terus pikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nek ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat. Terus sholat sama Allah liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji. Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora roh. Supaya ke tengah. Berarti koyo pemain bal, itu rumus-rumus saya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi wis gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing salat mapan nggo mobil dianggep berjuwis, anti sosial. Sing ra salat terus Allah ngukum melarat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejogeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejogeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, di dhuwit sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Tapi takoki pangeran itu piye? Iku tak hukum malah mbok bela gitu piye. Lah saiki akeh ora percaya takok aku. Sopo wae wong paling melarat ning donya terus takoki asal usule. Kira-kira mergo Allah sing dolim apa masalah ngene? Wong merantau sing ning dalan-dalan ku rata-rata ya ana mutunge. Melarat ning desa isin
Tukaran mbek Pak D Pali terus mutung anti silatur rohim minggat sementing rawuh dulur. Lho padahal ngendikane Kanjeng Nabi paling cepet dadekno sumpeke rezeki adalah qotkur rohim. Wong lungane wae niate ngadui dulur. Iku jenenge apa qotkur terus dihukum mbek pangeran merantau Kang Ela. Tapi saya tidak nuduh semua orang seperti itu. Tapi aku yakin nggak mungkin seperti ini tanpa sebab. Tuh bila-bila nih. Mereka kau mau dekaidah marginal berjuis, apa? Marginal. Kalau pikiran ini terus, nanti kita kayak zaman PKI kan. Saya tuh punya kenalan gus-gus banyak di Kediri, di Madiun, di mana-mana. Itu dulu PKI Madiun, PKI Kediri, PKI mana-mana di daerah sana itu. Mangkel kiai, dari kiai dianggap kayak bos berjuis. Santri yang kerja ngurmat apa? Kebon. Kiai ini tengok-tengok neng omah untuk setoran. Jadi nganggep kiai kayak ketua geng. Mergo kiai ini neng omah tengok-tengok mulang. Enggak santri ini ngurusi kelapane, ngurusi panenane terus disetor. Nah, makanya darane kiai ketua geng. Terus yang dek gue bilang kau apa? Melarat. Kau melarat tuh bukan ngelak. Akhirnya gerakan sama rata sama rasa. Itu korban pertama PK. Mereka dek ora roh ibadah. Jadi uang sing diparingi jebar kayak pulau ini kan mulang. Terus rukin salam template. Dia kok ketua preman terus setoran ngono. Yo mati yo jenenge wong bingung kabeh diprovokasi ngono iku yo. Mati. Akhirnya pertama yang dilibas PKI yo kiai, perkarane provokasine ngono iku. Yo kayak agak anak kiai aku anak kiai putune kiai itu terus cerita. Padahal kiai-kiai iku mapan mergo barokah wa mattaqillah Allahu makhraja. Mesti ora ana wong takwa ora diurusi pangeran. Kulo niku yo ora pati pinter pergawe tapi yo kerupat be pangeran. Umum yang kaji kulo yo kaji. Umum yang Pak Yurabi yo rabi. Cara aku butuh wae untuk akeh kan cuma yo. Pokoke gampang kabeh cara gelem. Cuma iki kan njogo toleransi. Sampai wong ora payu-payu yo. Saya tuh pernah itu ngisi seminar di Madura di Bata-Bata di sana. Pondok paling besar di Madura namanya termasuk pondok paling besar itu Bata-Bata sama Gus Yofur. Itu cerita gini, Gus kalau di sini orang alim, kalau ingin nikah gampang, dikasihkan, masih dikasih uang sama calon mertua. Kalau Anda ingin, nanti pulang bisa bawa langsung. Ini Madura, negara Islam. Ya pemandunya itu bilang gitu. Waduh. Aku ngaku kesuwen dari kiai Jawa Tengah. Kesuwen ra tau roh ngono-ngono iku. Dadi kok kaget lho. Masa gitu ya? Itu ada pendereknya lagi. Pengiringnya. Tak tanya, apa betul gitu? Oh iya, betul. Betul sekali. Wah. Padahal kecerdasan Madura itu yang paling bisa ngalahkan kecerdasan Pak Habibie guyonannya. Karena kalau guyonannya Pak Habibie itu tanya, coba ukur ketinggian tiang itu, tiang bendera. Oleh orang Madura dinaikin. Ditanya, kenapa tidak kamu copot? Itu kan tiangnya kan copotan. Kenapa tidak kamu copot ukur di bawah? Oh, namanya agak ketinggian, Pak. Makanya guyonannya, ya itu guyonan. Habibie itu belum pernah debat kalah kecuali ngadu orang. Tapi di sana juga gitu, guyonan. Tapi memang orang Madura itu nak guyon. Orang Madura tak tanya, memang guyonannya gitu, ya betul. Memang Madura cerdas-cerdas, jadi orang sekarang bisa bayang no itu. Aku pikir itu beda memang. Nah, perasaan saya di sana itu kayak di Thailand, karena pulaunya terpisah, terus bahasanya beda. Jadi kalau orang Madura ngomong sama orang Madura kayak ada di Indonesia juga. Kayak di Thailand. Dan ini cerita supaya kamu tahu. Jadi berkah betul ya di Indonesia itu lama itu ada Madura, ada Sumatera, ada Banjar. Kalau orang Banjar lebih hebat lagi. Orang Banjar itu di mana-mana pakai bahasa Banjar. Sama seperti orang Madura, di mana-mana orang pakai Madura. Dan orang Banjar kenapa saya bilang lebih? Ya, karena memang sebuah Banjar ya, karena Madura itu induknya kan Syekhona Khalil. Ya, tentu yang kita tahu yang modern. Banjar itu punya indukan namanya Syekh Arsad siapa? Syekh Arsad bin Abdis Somad. Syekhona Khalil itu ngaji sama Syekh Nawawi Banten. Padahal Syekh Nawawi Banten masih ngaji sama Syekh Arsad bin Abdis Somad teman Banjar. Itu uniknya orang Banjar itu. Meskipun hidup di mana-mana pakai bahasa Banjar. Termasuk kiainya siapa yang di Kholi besar di Banjar itu? Siapa itu? Di mana? Ustadz Zainil itu. Enggak, kampungnya apa? Ijen. Sekumpul ya.
itu ngajinya di Bangil. Kamu kira ngajinya di mana? Ngajinya di Mbah Zaini itu ngajinya di Bangil. Tapi jangan kira sama orang Jawa enggak, sama orang Banjar. Ngajinya di Bangil. Dan kiainya ya orang Bangil, tapi beliau orang Banjar. Mucalnya ya pakai bahasa Banjar. Sehingga orang Bangil nggak bisa ngaji sama kiai itu karena ini bahasa apa itu? Jadi sudah hidup di Bangil itu tetap pakai bahasa. Kalau kita kan Islam Nusantara, jadi koyo iya.